Hampir setiap hari dan setiap episode, pasti tugas SpongeBob tidak jauh dari memasak Krabby Patty dan melayani pelanggan. Tapi, tidak cuma memasak saja tugas SpongeBob. Dan berikut adalah beberapa pekerjaan yang pernah dikerjakan SpongeBob. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Menjadi pengawas sekolah. Di episode Hall Monitor, SpongeBob diberi tugasnya oleh Nyonya Puff untuk menjadi pengawas ruangan sekolah. Tapi SpongeBob justru menyalahgunakan tugasnya dan bikin kacau warga Bikini Bottom. Hal itu bikin tugas SpongeBob berakhir di kepolisian. Menjadi tukang cat. Tuan Krabs selain memberi tugas memasak, rupanya pernah memberi SpongeBob tugas lainnya, yaitu mengecat rumahnya yang bagian dalam dengan cat putih di episode Wet Painters. Awalnya berjalan lancar, namun berubah saat Patrick mengambil uang Tuan Krabs untuk membeli coklat. Takut membuat Tuan Krabs marah, akhirnya SpongeBob menggambar uang dolarnya. Ternyata itu hanya tipuan Tuan Krabs untuk mengerjai mereka. Menjadi penjaga pantai. Untuk di episode Sponge on Duty, SpongeBob yang mendapat tanda putih pada bagian hidung berkat es krim di pantai, membuat Larry memberikan tugas SpongeBob untuk menggantikan dirinya menjadi penjaga pantai. Namun sayang tidak berjalan dengan baik, karena SpongeBob berbuat yang bikin warga Bikini Bottom sebal, dan ditambah lagi dia tidak bisa berenang. Menjaga peliharaan ulat Sandy. Dipercaya Sandy untuk menjaga salah satu hewan, yaitu ulat bernama Wormy. Paginya, Wormy sudah menjadi kupu-kupu. SpongeBob yang sudah panik justru menghimbau kepada semua orang agar waspada terhadap Wormy. Akibatnya, kota Bikini Bottom seperti kota yang habis diserang. Episodenya sama dengan nama ulat tersebut, yaitu Wormy. Membeli hadiah untuk Nyonya Puff. SpongeBob pernah dapat tugas lainnya dari Tuan Krabs pada episode Krusty Love, yaitu membelikan hadiah untuk Nyonya Puff. Awalnya SpongeBob tidak masalah, namun Tuan Krabs merasa SpongeBob menghabiskan uangnya. Akhirnya SpongeBob emosi karena tidak terima disuruh dan dituduh seperti itu. Nyonya Puff merasa kasihan terhadap Tuan Krabs yang sudah rela mengeluarkan uangnya. Nyonya Puff akhirnya memilih untuk mengganti semua uang Tuan Krabs. Penguasa Pretty Patties. Selain bekerja di Krusty Krab, SpongeBob juga sempat dagang patty milik sendiri. Burger yang dijual oleh SpongeBob pun berbeda dengan Krabby Patty. Diberi nama Pretty Patty. Burger yang dijual sama SpongeBob ini memiliki corak warna-warni yang cerah. Ide membuat Pretty Patties ini muncul saat Krusty Krab tidak ada pelanggan satupun selama 36 hari. Namun, ide kreatif SpongeBob ini justru malah ditertawakan dan dianggap jelek oleh Squidward dan Tuan Krab. Akhirnya, dia jualan sendiri di depan rumahnya. Dan justru malah banyak pengunjung yang beli Pretty Patties tersebut. Bahkan pembelinya mencapai ribuan, dan membuat Tuan Krab rela memberi Krusty Krab-nya untuk SpongeBob. Pengusaha coklat. Tak cuma jualan Pretty Patties, SpongeBob juga pernah menjadi pedagang coklat bersama dengan Patrick. Ide itu bermula saat SpongeBob bertanya dengan Squidward, bagaimana caranya bisa kaya. Squidward pun menjawab kalau caranya menjadi kaya itu adalah menjadi pengusaha. Akhirnya, SpongeBob dan Patrick tertarik untuk menjadi pengusaha coklat. Mereka pun mulai menjajahkan coklat mereka dari pintu ke pintu. Usaha mereka buat menjual coklat pun bukan perkara yang mudah. Mulai dari ditipu oleh pelanggannya sendiri, sampai dikejar-kejar sama salah satu pelanggan yang agak gila. Akan tetapi, pelanggan yang awalnya dikira gila itu justru malah membeli semua coklat yang dijual SpongeBob dan Patrick. Akhirnya, mereka menjadi kaya mendadak berkat jualan coklat, dan menghabiskan uangnya untuk makan di restoran yang mewah. Penyanyi marching band. Tak cuma punya keahlian memasak, SpongeBob juga punya suara emas loh. Hal ini terbukti saat dia menjadi penyanyi marching band dan membawa lagu Sweet Victory. Dia bisa jadi penyanyi marching band berawal dari Squidward yang sedang mencari anggota untuk marching bandnya. Dan akhirnya, SpongeBob dan beberapa warga Bikini Bottom menjadi anggota marching band yang dibentuk oleh Squidward. Awalnya, Squidward udah pasrah dan berpikiran buruk kalau band yang dia bentuk ini bakal gagal total. Akan tetapi, saat SpongeBob mengeluarkan suara emasnya, para penonton langsung antusias menyaksikan pertunjukannya. Jurnalis. Apa jadinya jika seorang koki tiba-tiba ditugasin jadi seorang jurnalis? Nah, hal ini juga dirasakan oleh SpongeBob.
Dia pernah ditugaskan oleh Tuan Crab untuk menjadi seorang jurnalis dadakan, karena Tuan Crab tergiur sama keuntungan yang diperoleh dari jualan koran. Sayangnya, berita yang dihasilkan SpongeBob tidak menarik, yang akhirnya membuat korannya jadi tidak laku di pasaran. Akhirnya, Tuan Crab menyuruh SpongeBob untuk bikin berita hoaks biar korannya yang dia jual bisa laku. Walaupun koran yang dijual laku keras, namun gara-gara berita bohong atau hoaks yang dibikin SpongeBob, banyak warga Bikini Bottom yang merasa dirugikan. Berikut pembahasan tadi adalah beberapa pekerjaan yang pernah dikerjakan SpongeBob. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini, serta berikan komentar kalian di bawah tentang saran-saran kalian untuk video-video kami selanjutnya.